Selamat datang di kelas pengantar bisnis digital dari kelompok 8. Hari ini kita akan membahas strategi TikTok dalam bisnis digital dengan 5 outline, yaitu pemasaran digital, customer relationship, manajemen perubahan, analisis dan desain bisnis digital, dan implementasi optimalisasi. Oh iya, hasil analisis kami berasal dari materi-materi yang sudah disampaikan Bu Anis di kelas PBT. Dan dengan buku Digital Business dan E-Commerce Management by Dave Chaffee. Considering the Chinese behemoth was only founded in 2012 by tech entrepreneur Zhang Yiming, who was then 29. Casting himself as a tech maverick, Zhang launched ByteDance in 2012 without taking a single cent from the Chinese trinity of Baidu, Alibaba, and Tencent, while becoming embroiled in lawsuits against his domestic rivals in the process. Its first of many apps, Neihan Duanzi, was a platform for jokes in the form of memes and short videos, boasting 30 million users at one point. However, its flagship app was Toutiao, an algorithm-based news aggregator app powered by artificial intelligence. By using machine learning, the app generates a personalized content feed catered to each user. Barely 1 year after its founding, Zhang, who was a former Microsoft employee, trained his sites on the global stage to compete with the likes of Google and Facebook. Douyin, an app tailored to short videos typically lasting for 15 seconds, followed 4 years later, capturing the domestic Chinese market by storm. If that sounds familiar, that's because ByteDance managed to replicate its success in Douyin with an international version, TikTok. In 2017, ByteDance acquired Chinese social media network Musical.ly, which was wildly popular in the US and Europe, and merged the lip sync app with TikTok, allowing it to capture a sizable international market. By 2020, TikTok boasted 100 million users in the US alone, with over 2 billion downloads worldwide. Other notable apps in the ByteDance stable include Hello, a social media app catered to the Indian market, and Babe, a news aggregator app in Indonesia. Together, these apps generated about $2.9 billion in profits in 2019, with the bulk of its revenue coming from advertisements. TikTok has connected everyday people globally and created real-world opportunities among its hundreds of millions of users across Southeast Asia. Moreover, our study on the impact on Southeast Asia shows that TikTok has become a part of the digital economy evolution by practicing these 3 main pillars. SMBs and content creators were the largest impact contributors. They have grown their audience on the platform, leading to increasing income. TikTok inspired learning and discovery by providing a window to the world for everyone. By allowing creators to share their authentic experiences, TikTok shows its diverse users that they are a part of the same community. As our community grows, TikTok's commitment in Southeast Asia's growth story also expands through a series of initiatives. By supporting local SMB empowerment programs, broadening access to education, literacy, and self-improvement, and building communities for support and development. Thank you for joining TikTok in empowering people to reach their full potential. Together, let's bring more extraordinary impact to Southeast Asia. Nah, setelah perkenalan aplikasi TikTok tadi, sekarang mari kita ulas analisis strategi bisnis digital dari TikTok yang dimulai dengan pemasaran digital. Pemasaran digital adalah segala upaya pemasaran yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti website, email, media sosial, dan perangkat seluler. Intinya, pemasaran digital ini menggunakan internet dan media elektronik lainnya untuk menjangkau pelanggan. Ini tidak hanya untuk menjual produk, tetapi pemasaran digital juga digunakan untuk membangun brand, mengedukasi pelanggan, serta memahami perilaku mereka. TikTok memanfaatkan strategi pemasaran digital yang mengintegrasikan 3 elemen utama. Yang pertama ada earned media. Earned media adalah konten yang dibuat secara organik oleh user, seperti challenge-challenge yang sering viral di TikTok. Ini menjadi pilar penting untuk membangun visibilitas TikTok.
Dari challenge ini juga mendorong keterlibatan para user secara gratis dan menciptakan dampak besar secara global. Selanjutnya yang kedua adalah owned media. Owned media ini seperti For Your Page atau FYP sebagai kanal utama yang dimiliki TikTok untuk menyampaikan konten secara langsung kepada user. FYP ini mempersonalisasi user experience berdasarkan perilaku dan preferensi mereka. Jadi, konten-konten yang ada di FYP seseorang itu berdasarkan konten-konten yang mereka sukai atau konten-konten yang sering mereka searching di TikTok mereka, sehingga FYP-nya menyesuaikan dan konten-konten yang tersedia adalah sesuai preferensi mereka. Ya Bu, ini anaknya kesakitan sekali Bu. Last but not least adalah paid media. Paid media ini berupa TikTok Ads yang menyediakan format interaktif seperti in-feed ads dan branded effects. In-feed ads ini bisa berupa macam-macam iklan seperti iklan aplikasi, produk kecantikan, jasa, atau tempat-tempat makan, dan lain sebagainya. In-feed ads ini terkadang juga menyesuaikan search bar TikTok dan FYP kita loh. Jadi, iklan yang akan muncul di FYP kita bisa saja adalah konten-konten atau review, bahkan rekomendasi brand yang serupa sama search bar atau like-an kita. Nah, kalau branded effects itu seperti pada kampanye brand sepatu Nike yang menggunakan influencer atau bahkan orang biasa namun addicted sama brand Nike ini. Jadi secara nggak langsung mereka menginfluence untuk orang-orang suka sama produk Nike. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Customer Relationship Management atau CRM di TikTok mengutamakan personalisasi dan interaksi real-time antara kreator dan pengikut. Salah satu strategi utamanya adalah sosial CRM. Fitur seperti komentar, live, dan live streaming memungkinkan kreator untuk membangun komunikasi dua arah dengan audiens secara langsung. Misalnya, kreator terkenal seperti Fuji sering menggunakan live streaming untuk berinteraksi dengan pengikutnya, menjawab pertanyaan, atau sekedar menyapa mereka, yang membuat pengikut merasa lebih dekat dan dihargai. Kemudian, TikTok juga menerapkan customer profiling melalui algoritma canggih yang menganalisis perilaku pengguna. Ini memungkinkan TikTok menyajikan konten yang paling relevan di For You page. Sebagai contoh, jika seseorang sering menyukai video masakan, maka rekomendasi kontennya akan dipenuhi dengan video kuliner yang serupa. Hal ini menciptakan pengalaman pengguna yang lebih personal dan menarik. Strategi lainnya adalah retention strategies, di mana TikTok memastikan kreator tetap loyal melalui program monetisasi, seperti pendapatan dari TikTok Ads dan gift saat live streaming. Dengan adanya insentif ini, kreator lebih termotivasi untuk terus membuat konten berkualitas, dan tentunya akan menjaga pengguna tetap aktif di platform. Selanjutnya adalah manajemen perubahan atau change management, yang berperan penting agar TikTok tetap relevan di pasar yang kompetitif. TikTok berhasil menerapkan inovasi berkelanjutan dengan meluncurkan fitur-fitur baru seperti TikTok Shop. Fitur ini memungkinkan UMKM dan bisnis kecil untuk menjual produk mereka langsung melalui video. Contohnya adalah Scarlett Whitening, yang berhasil menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan TikTok Shop sebagai platform penjualan yang efektif. Untuk memastikan fitur-fitur ini cepat tersedia dan berfungsi optimal, TikTok menggunakan metode Agile Development. Metode ini memungkinkan tim pengembangan merespon perubahan dengan cepat dan meluncurkan fitur-fitur baru secara berkala. Contohnya adalah efek AR dan filter baru yang diluncurkan dengan cepat sesuai dengan tren. Dengan begitu,
pengguna bisa selalu menikmati pengalaman yang lebih segar dan inovatif. Selain itu, TikTok juga memperhatikan stakeholder alignment, di mana masukan dari pengguna, kreator, dan pengiklan dijadikan dasar untuk menyempurnakan produk dan layanan mereka. Misalnya, fitur seperti TikTok Shop atau analitik kreator dikembangkan berdasarkan kebutuhan pasar dan permintaan pengguna. Testimoni para kreator juga menjadi bukti bahwa inovasi TikTok membantu mereka meningkatkan interaksi dengan mengikut sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Dengan pendekatan ini, TikTok terus berkembang dan tetap menjadi platform favorit bagi banyak kalangan. Analisis dan desain bisnis digital. Analisis pasar pada TikTok, yaitu studi perilaku pengguna TikTok seperti waktu aktif, jenis konten favorit, dan demografi pengguna. Selanjutnya ada desain strategi konten TikTok. Yang pertama ada storytelling, digunakan untuk membuat cerita yang menarik dan mudah diingat. Yang kedua, ada interaksi tren, di mana peserta dapat ikut serta dalam tren tersebut seperti menggunakan hashtag challenge atau duet video. Dan yang selanjutnya ada fokus visual. Ini digunakan untuk memastikan konten tersebut kreatif dan sesuai dengan gaya TikTok. Dan TikTok juga menggunakan alat pendukung analisis. Yang pertama itu ada TikTok Analysis yang digunakan untuk mengukur platform video seperti view, engagement rate, dan lainnya. Dan terakhir ada Social Listening Tools yang digunakan untuk memantau percakapan atau komentar tentang brand-brand yang ada untuk memahami opini audiens. Implementasi dan optimalisasi. Implementasi strategi pada TikTok. Yang pertama, kamu dapat membuat akun bisnis TikTok. Kedua, tentukan audiens target kamu. Dan yang ketiga, kembangkan kalender konten. Dan keempat, gunakan fitur TikTok Ads untuk mempromosikan konten kamu. Nah, ini juga ada tips nih untuk kamu menaikkan engagement. Pertama, posting secara konsisten. Yang kedua, manfaatkan tren terkini yang ada pada TikTok. Kamu dapat menggunakan hashtag. Dan yang terakhir, kamu dapat berkolaborasi dengan kreator TikTok yang relevan. Nah, setelah ini, kamu dapat mengevaluasi dan pengoptimalan. Kamu dapat melakukan testing antara A atau B untuk melihat konten mana yang lebih efektif. Gunakan data TikTok Analysis untuk memperbaiki strategi kamu.